Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Bahagia sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program seperti biasa, belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulas beberapa kaidah tajwid, namun kita akan mengulas sisi yang lain. Yang akan kita ulas adalah filosofi dari harokat-harokat yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Salami, secara bahasa harokat artinya bergerak. Apa filosofi kehidupannya? Bahwa kehidupan ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bergerak. Begitupun dengan kita sebagai manusia, kita dituntut untuk terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Ketika kita bergerak, sebagaimana harokat, kita akan mengalami beberapa keadaan-keadaan. Yang pertama adalah fathah. Fathah memiliki beberapa arti. Di antaranya, fathah artinya adalah kemenangan. Artinya bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami keadaan di mana apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan tercapai, sehingga kita merasa bahagia, seperti layaknya seseorang yang bertanding kemudian dia bisa memenangkan pertandingan, atau seperti halnya orang yang telah bekerja keras karena punya cita-cita, akhirnya dia berhasil. Itulah fathah, letaknya ada di atas. Yang kedua adalah kasroh. Kasroh letaknya di bawah. Di dalam bahasa Arab, kasroh menjadi salah satu dari tanda atau alamat khafd. Kasroh letaknya di bawah, bisa kita pahami filosofi kehidupannya bahwa kehidupan kita pun akan mengalami tidak selamanya apa yang kita inginkan langsung tercapai. Kita akan mengalami tidak selamanya kita selalu bahagia karena apa yang kita inginkan terwujud. Namun ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kasroh, kita diuji sehingga kondisi kita berada di bawah. Kita punya usaha, bukan untung yang kita dapat, tetapi rugi yang berlipat. Banyak hal Allah menguji kita dengan kesusahan yang menjadikan kondisi kita menjadi seperti halnya kasroh yang berada di bawah. Ada juga yang memaknai kasroh dengan arti, dengan makna terpecah. Artinya dalam kehidupan ini, kalau kita terpecah belah atau secara pribadi kita tidak bisa memfokuskan diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, misalkan konsentrasi kita buyar seperti itu, maka kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Justru kalau kita terpecah belah, justru nasib kita akan berada di bawah, seperti halnya kasroh. Kemudian yang ketiga adalah dhammah. Dhammah letaknya di atas. Kalau kita perhatikan lebih teliti, dhammah tertulis seperti tangan kanan yang mengepal. Maka ada ulama yang memaknai filosofi kehidupannya bahwa dhammah yang artinya adalah menggenggam atau menyatukan, menunjukkan arti bahwa dalam hidup ini, kalau kita mau berhasil, kita harus bersatu. Atau kita harus menyatukan banyak hal, sehingga bisa terfokuskan. Lalu yang selanjutnya, dhammah itu dalam bahasa Arab merupakan salah satu tanda atau alamat i'rad rofa. Rofa secara bahasa artinya terangkat mulia. Jadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita akan mengalami keadaan yang sungguh membahagiakan karena Allah mengangkat derajat kita. Kita berbahagia karena derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hakikatnya, walaupun kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tetap adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tidak boleh berlupa diri.
Ada kalanya Allah menguji kita dengan kasroh, kondisi kita di bawah. Ada kalanya Allah juga menguji kita dengan dhammah atau rofa, di mana keadaan kita itu di atas. Yang terakhir adalah sukun. Sukun artinya adalah tenang karena ada kepastian. Dalam hidup ini, apabila dalam menjalani semua pergerakan dalam hidup ini, dari fathah, kasroh, dan dhammah, semuanya kita jalani dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, pemilik dunia ini, maka ketika akhir kehidupan kita, ketika saat tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sukun, dalam keadaan tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saat kita diuji dengan penderitaan, dengan penyakit, kita tetap bersabar sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang membahagiakan, rizki berlimpah, tapi kita tetap tidak lupa diri, kita tetap bersedekah dan seterusnya, maka dengan seperti itu artinya kita telah menjalankan kehidupan ini dengan pergerakan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tiba waktunya kita disukun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sukun dalam keadaan tenang karena kita yakin kita mendapatkan kepastian akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salami, demikian gambaran sedikit pembahasan tentang filosofi dari harokat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita terus bergerak dan terus bergerak untuk menjadi khalifah yang ada di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.